Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurud dhalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Liridhaillah wa li syafa'ati Rasulillah wa li kulli niyatina as-salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bersilaturahmi kembali dan ngaji bersama kembali. Anugerah Allah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya dan mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan teman-teman, mari kita lanjutkan ngaji kita pagi hari ini, ngaji Nashaikhul Ibad. Sampai di mana Bu Maimunah ngaji kita? Ya Ustadz, kita sudah sampai di bab 3, makalah 36, yaitu dari Luqman Al-Hakim. Dia berkata kepada putranya, beliau berkata, sesungguhnya manusia itu terbagi dari 3 bagian. Masing-masing itu adalah sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk diri sendiri, dan sepertiga untuk cacing. Kemarin kita sudah masuk, yang sepertiga untuk Allah itu adalah rohnya, atau karena roh itu akan pulang kepada Allah. Yang kedua, sepertiga untuk diri sendiri atau manusia, itulah amalnya. Makanya amalnya akan kembali kepada diri sendiri. Apakah itu amal baik atau amal buruk. Jenis-jenis amal itu terdiri dari ada yang mewajibkan, ada yang dibalas 10 kali lipat, ada yang dibalas 700 kali lipat, dan dibalas tak terkira oleh Allah. Sampai di sana, Ustadz. Ada yang ketinggalan sedikit Bu Maimunah. Apa Ada itu, Ustadz? yang dibalas sesuai persis dengan amalnya. Oh, yang nomor 1 ya? Nomor 1, Oh, yaitu amal yang dibalas persis dan amalnya adalah niat baik. sesuai dengan apa tadi, Ustadz? Amalnya, amal perbuatannya, persis sesuai dengan amal perbuatannya. Yaitu persis. niat baik. Niat baik itu niat sholat, niat baru niat ya, niat haji, niat umroh, niat sedekah, niat ngaji. Allah langsung berikan pahala persis sama sesuai dengan pahala perbuatan yang diniatkan itu. Nah, itu kalau niat. Ya. Nah, kalau yang mewajibkan kemarin apa contohnya, Ustadz? Iman kepada Allah. Oh, iman kepada Allah. Ya, ini Ya, salah. tanpa menyekutukan Allah. Itu mewajibkan manusia untuk masuk surga. Sebaliknya, kalau kafir, ya, diwajibkan untuk masuk neraka. Satu lagi yang kelompok pertama, yang pahalanya balasannya sama persis dengan perbuatannya. Selain niat adalah perbuatan buruk. Nah, perbuatan buruk itu balasannya dari Allah itu sama persis dengan perbuatannya. Tapi kalau perbuatan baik, minimal 10 kali lipat. Ya, niatnya sudah dapat 1 pahala, dikerjakan benar-benar, dapat pahala lagi 10 kali lipat. Itu Rahman dan Rahimnya Allah.
Ya, kalau niatnya untuk yang apa itu beramal buruk masih ditangguhkan ya. Itu Masih ditangguhkan. Kalau ada orang niat buruk, tidak langsung dicatat sebagai amal buruk sampai dia melakukan. Karena manusia masih diberi kesempatan untuk menangguhkan niat buruknya atau tidak mengerjakan niat buruknya. dan bisa Baik, terima diampuni kasih Bu dosanya kalau Maimunah. bertobat ya, Ustaz. Bisa Betul diampuni sekali. dosanya kalau bertobat ya. Ya, sampai sana. Betul sekali. Ya. Ini nanti kapan-kapan yang saya tanya bukan Bu Maimunah loh. Jadi ibu-ibu juga siap catatannya nih. Selengkap Bu Maimunah ini. Saya nanti nanya. Misalnya, Pak Cita, kemarin catatan ngajinya sampai di mana? Nah, Oh, tetangga. Tulangan. kapan-kapan saya tanya begitu. Nanti kapan-kapan lagi saya Kapan-kapan tanya. ujian ya, Tat. Kapan-kapan ujian satu-satu. Yang tak Semesteran. bisa jawab nanti dihukum push up. Nggak kelihatan. Enggak dia bawa jalan-jalan ya, Tat, yang bisa jawab ya. Biar refreshing. Baik. Kita lanjutkan ngaji kita, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Maimunah untuk catatannya. Sama-sama, Ustaz. Salah. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga karena kata Bu Maimunah ada 3. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wa thalathun. Inilah maqalah ke-36. An Luqman al-Hakim, dari Luqman al-Hakim, annahu qal, beliau berkata, libnihi, kepada anaknya tercinta, ya bunayya, wahai anakku tercinta, innan nasa, sesungguhnya manusia itu, salah satu athlasin, ada 3 bagian. Bapak Ibu, pelajaran buat kita semuanya, anak adalah anak. Karena anak maka orang tua punya tanggung jawab. Bahkan bukan hanya tanggung jawab, kewajiban. Salah satu kewajiban orang tua kepada anak adalah mendidiknya. Ya, demikian kalau dibalik, anak kepada orang tua, kita kepada orang tua adalah orang tua. Orang tua punya kewajiban mendidik kita. Salah satu bagian mendidik adalah memberikan nasihat. Jadi sepinter apapun kita, sehebat apapun kita, sudah menjadi direktur, sudah menjadi orang kaya, sudah menjadi pejabat, sudah title-nya berderet-deret panjang, tapi anak tetaplah anak. Di mana orang tua punya kewajiban kepada kita untuk mendidik kita. Meskipun orang tua kita tidak bertitle, tidak kuliah tinggi-tinggi seperti kita, ya, bukan pejabat, ya, tetap sebagai anak kita selalu berharap minta nasihat dan bimbingan dari beliau, tentu juga doa. Ya. Sebaliknya orang tua punya kewajiban, ya. Ingat, kewajiban. Ya. Jangan sampai berpikir, oh anakku gede-gede, anakku udah besar-besar, anakku udah pinter-pinter. Ya, malah sekarang kebo nyusu gudel. Nah, tahu? Bu Aiza tahu nggak kebo nyusu gudel? Kebo itu kerbau, Oh, nyusu itu kerbau segudel penyusu apa itu, gudel itu Ustaz? anak kerbau. Oh, Nah, maksudnya orang tua belajar sama anak kecil. Boleh, ya, boleh. Apalagi zaman sekarang anak-anak pinter-pinter belajar dari mana online, gadget dari mana-mana, ya. Oke, nggak belajar. apa-apa. Tapi tetap saja orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya secara moral, spiritual, terutama akhlak, ya. Jadi nggak boleh lepas. Oh, anak saya udah kuliah, udah besar-besar, udah lepas, sudah selesai. Biarin aja nanti kan dia. Oh, nggak bisa. Tetap sampai kapanpun orang tua adalah orang tua.
yang punya kewajiban, bukan hanya sebaiknya, tapi kewajiban wajib mendidik anaknya terus. Nah, maka ya kita sebagai orang tua itu selalu tetap sampai kapanpun menjaga, merawat, mengasuh, dan mendidik orang tua. Tentu semakin tua, anak-anak semakin besar, cara menasihatinya, materi menasihatinya beda dengan dulu waktu masih kecil. Ya, diajak berbicara yang baik, yang sopan, sesuai dengan kondisi dan situasinya masing-masing. Sebaliknya kita kepada orang tua kita, ya tetap hormat, ya tetap mendengarkan, tetap bahkan meminta nasihat, minta pelajaran, jangan sampai berpikir, wah, bapak saya dulu itu kuliah S1 aja nggak selesai. Saya sekarang sudah S3 luar negeri lagi. Ya, ngapain kamu ngasih nasihat saya? Jangan sampai menjadi durhaka seperti itu. Maka ini misalnya pelajaran dari makalah pagi hari ini, bagaimana Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Karena bagaimanapun juga ya tetap saja anak. Apalagi pada saat usia mereka masih bertumbuh, masih kecil. Nah, ini nasihat Luqman kepada anaknya. Innan nasa thalathatu athlatin, sesungguhnya manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Thuluthun, bagian sepertiganya untuk lillah, untuk Allah. Wa thuluthun li nafsi, dan sepertiganya untuk dirinya sendiri. Wa thuluthun lidud, yang sepertiga sisanya untuk cacing. Ini kalau manusia menyadari, ya pada dasarnya, apalagi nanti kalau manusia sudah meninggal dunia, ya, yaitu manusia dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiganya untuk Allah, yaitu rohnya. Sepertiganya untuk dirinya sendiri, yaitu amalnya. Dan sepertiganya untuk cacing. Apa yang untuk cacing? Wa amma ma huwa lidudi, adapun apa yang untuk cacing adalah fajismuhu, jasadnya, badan fisiknya. Bahwa sesungguhnya jasad fisik manusia itu ma'kuludud, menjadi bahan makanan cacing. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Ya. Saya sekali lagi tanya, Bapak Ibu yang hadir di sini, kira-kira kita semua akan meninggal dunia apa tidak? Ya pasti itu Ustadz. Pasti, ya. Pasti. Sesuatu yang pasti, tapi kadang-kadang orang tidak menyadarinya atau pura-pura tidak sadar. Ya, kita semua akan meninggal dunia. Dan lihatlah, ketika kita sudah meninggal dunia, benar sekali, tepat sekali nasihat Luqman Al-Hakim. Ya, mari kita renungkan. Kalau kita sudah meninggal dunia, roh kita kembali kepada Allah. Makanya kalimat ketika ada seseorang meninggal dunia, ya, kalimat yang keluar dari mulut kita adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua milik Allah dan sesungguhnya semuanya akan kembali kepada Allah. Roh kita kembali kepada Allah. Kemudian apa yang untuk diri kita sendiri setelah kita meninggal dunia? Kemarin kita pelajari amal kita yang kembali kepada diri kita. Manfaatnya kembali kepada diri kita. Adapun jasad fisik badan kita yang waktu di dunia itu sering kali membuat orang lupa akan kepentingan yang lain. Dimulia-muliakan, dibela-belain, rela berkorban apa saja untuk badan jisim kita, jasad kita. Ternyata begitu meninggal dunia, Dimakan cacing. badan kita
hanya jatahnya cacing. Ya kan? Kalau sudah meninggal dunia, cacing dan binatang melata itu yang mendapatkan jasad badan kita, jatah dari badan kita. Kalau dipikir-pikir dan direnung-renungkan, ya, banyak manusia, ya mudah-mudahan bukan kita lah ya, mudah-mudahan bukan kita. Banyak manusia yang waktu hidup di dunia, yang orang seharusnya paham, sadar, tahu, maklum, bahwa kita hanya sebentar saja hidup di dunia. Kelak kalau ajal sudah menjemput, dibawa ke kuburan, ya dimakamkan di tanah yang sempit, ya. Banyak orang yang lupa bahwa kita sudah meninggal, sudah selesai, badan kita sudah selesai juga, jatahnya cacing. Yang kembali kepada kita hanya amal kita. Tapi betapa banyak orang yang hidup di dunia yang seharusnya waktu kita mempersiapkan diri, mempersiapkan diri untuk apa? Untuk memasuki masa alam yang pasti akan datang kepada kita, yaitu alam barzah atau alam kubur dan kemudian alam akhirat. Harusnya kan mempersiapkan diri ya. Kita udah tahu ya, ini makanya nasihat Luqman itu untuk mengingatkan putranya dan mengingatkan kita semuanya. Wahai putraku tercinta, wahai Pak Faisal, wahai Pak Ulun, wahai Pak Cita, wahai Pak Fauruzi, wahai Pak Warsono, wahai Pak Mukorobin. Ini diingatkan semua oleh Luqman Al-Hakim. Ingat besok ketika kita sudah meninggal di kuburan, yang kembali kepada kita, memberikan manfaat kepada kita itu hanya amal kita. Badan kita mah jatahnya cacing. Tapi lihat banyak sekali orang ketika diberi waktu untuk persiapan, yaitu hidup di dunia, malah fokus dengan badannya. Contoh fokus dengan badannya. Orang fokus seeking for pleasure untuk badannya. Mencari kenikmatan, mencari kebahagiaan, mencari kelezatan badan. Contoh kelezatan badan ya. Misalnya bela-belain melakukan apa saja untuk bisa punya duit. Duitnya dipakai untuk kebutuhan hedonistik atau kebutuhan duniawi. Makan, mau makan saja bikin daftar wisata kuliner 40 titik. Wah, harus dicicipin semuanya. Makannya boleh. Tapi ingatkan pesannya agama kan, pesannya Kanjeng Nabi, pesannya Al-Quran kan, wala tusrifu. Jangan berlebihan. Tapi ada orang yang in the name of the pleasure, ya, atas nama kenikmatan, kesenangan, mencari makannya sampai diunggul-unggulin, sampai dibela-belain. Ya. Bela-belain nyari duit, kaki di kepala, kepala di kaki. Boleh apa enggak boleh? Tapi lihatlah banyak orang yang kemudian lupa bahwa sesungguhnya badan kita itu hanya jatah cacing, sementara kemudian dibela-belain waktu di dunia. Cari baju, cari tas, cari sepatu, yang harga-harganya sudah nggak masuk akal, nggak karu-karuan. Yang kadang-kadang beli nggak pernah dipakai. Karena saking banyaknya, ya, hanya untuk kebahagiaan beli-beli saja. Oh, ini lagi ada diskon. Oh, ini, ada promo dan sebagainya. Iya. Sementara yang nanti jelas-jelas berbuah
jelas-jelas bermanfaat untuk kita, yaitu amal kita, dilupakan. Contoh yang untuk amal kita dilupakan apa? Sedekah. Karena sesungguhnya harta yang dibawa mati, harta yang bermanfaat, harta yang nanti memberikan dampak buat kita, selama-lamanya baik di dunia, di alam kubur maupun di akhirat adalah harta yang kita sedekahkan. Tapi coba, nggak usah menilai orang lain. Coba menilai diri kita sendiri. Berapa banyak harta kita yang disedekahkan? Berapa banyak harta kita yang kembali kepada kita, memberikan manfaat kepada kita saat kita nanti meninggal? Ya bukan hanya meninggal, bahkan sejak di dunia kan. Bersedekah itu kan membuat kita dicintai manusia, dicintai Allah, dan dicintai seluruh penduduk langit. Ya, tapi kadang-kadang kita menomor sekiankan. Ya, malah mementingkan yang hanya kembali kepada tubuh kita, itu pun selama kita hidup di dunia saja. Coba, Bapak Ibu, yuk kita muhasabah, kita menghitung diri. Kita saja, nggak usah orang lain. Jangan milih orang lain. Kalau kita sadar bahwa ada jatah untuk tubuh, ya jangan dilupakan juga jatah untuk tubuh. Kalau begitu, yaudah harta saya sedekahkan semua. Saya nggak usah makan, nggak benar juga. Ada jatah untuk tubuh kita. Li jasadun hakun. Ya, untuk setiap jasad itu punya hak. Punya hak untuk makan, punya hak untuk tidur, punya hak untuk pakai baju yang bersih, rapih, pantas. Ya, tapi nggak usah tusrifu, jangan berlebihan. Ya, karena masih ada kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan untuk kita di dunia, di alam barzah, di alam kubur maupun di akhirat. Yang kembali kepada kita amal kita. Untuk sodakoh, berapa banyak coba? Jadi kalau pakai ilmu modern lah ya. Kan dalam ilmu manajemen kan ada alokasi untuk fokus kita kan. Kalau dalam misalnya Pak Cita ada weighted-nya, ada bobotnya. Kalau untuk kepentingan yang lebih besar, bobotnya harus lebih besar, alokasi sumber dayanya harus lebih besar. Misalnya kita punya customer Pareto, top customer kita, 10 besar outlet kita. Kalau Pak Faisal ya, manajer ya Pak Faisal yang paling keren, paling rajin, bisnisnya paling gede, itu Pareto. Ada tim yang biasa-biasa saja, atau bahkan tim yang kontribusinya hampir nol. Ya. Kita pasti diajarin dong sama ilmu modern, ilmu manajemen modern. Alokasikan resource kita untuk fokus kepada yang Pareto. Ya. Maka waktunya Pak Cita kan terbatas, beliau kan sibuk. Ya. Pasti sebagian besar dialokasikan untuk top outletnya, outlet paling besarnya. Kalau Pak Cita punya budget promo, pasti dialokasikan ke partner bisnis yang paling strategis. Sesuai dengan weighted-nya, sesuai dengan kontribusinya. Ya kan? Tidak Kalau mungkin. enggak nanti dimarahin Bu Lilis. Iya, betul. Ya, betul itu. Wah, outlet kecil, kontribusinya kecil. Mentang-mentang Pak Cita seneng sama ownernya gitu, terus dikasih alokasi promo yang besar. Nah, pasti dimarahin lah. Ya. Nah, hidup kita itu juga persis sama seperti itu. Coba Bapak Ibu hitung prioritas hidup kita, weighted hidup kita. Bobotnya, bobot kepentingannya. Kalau kira-kira manusia suruh milih, ya, tujuan hidupmu itu hanya untuk badanmu yang nanti akan jatahnya dimakan cacing, ya, atau untuk dirimu sendiri, yang akan Bapak Ibu rasakan manfaatnya, dampaknya, mulai dari di dunia, di alam barzah sampai di akhirat. Kira-kira pilih mana Bapak Ibu? Mau
fokus kepada badan yang nanti akan menjadi makanan cacing, sekali lagi nih, atau fokus kepada diri kita sendiri yang manfaatnya bisa kita rasakan di dunia, di alam barzah sampai di akhirat. Fokus kepada mana Bapak Ibu coba? Cacing atau diri kita sendiri? Diri kita sendiri, Ustaz. Diri kita sendiri. Ya kan? Orang waras kan begitu kan jawabannya. Tapi coba lihat Bapak Ibu, berapa banyak resources, sumber daya, duit kita yang dialokasikan untuk cacing dengan untuk diri kita sendiri. Gampang sekali. Berapa banyak duit yang dialokasikan untuk perawatan dibandingkan untuk sedekah. Nah, berapa banyak duit yang dialokasikan untuk beli baju mewah. Ya. Mewah itu artinya baju itu sekarang itu kan cowok seperti saya ini beli baju 200.000 sudah bagus ya Pak Ibu ya? Iya. 200.000, 300.000 sudah mewah, sudah bagus, sudah pantas. Ya, saya ke kantor ketemu Pak Menteri di foto wartawan itu sudah 300.000, 200.000 sudah pantas. Tapi berapa banyak di antara kita yang membeli barang baju jauh lebih mahal daripada yang pantas. Ya jangan juga beli baju misalnya yang 50.000 tiga, ya jangan juga. Ya. Tapi untuk pantas itu ternyata cukup 200.000, 300.000. Tapi betapa banyak yang kita beli pakaian jutaan. Iya, Itu belinya di artinya festival sudah Citylink. melampaui ya batas kepantasan. Hati-hati kalau berlebihan menjadi tusrifu, jadi berlebihan. Nah, ambang batasnya itu. Ketika sudah melebihi ambang batas, artinya sudah mengalokasikan resources yang kita miliki, ya sumber daya yang kita miliki itu sudah melebihi pantas. Loh, itu cuma untuk cacing. Ya, sementara sedekah kita berapa, Bapak Ibu? Yang jelas-jelas memberikan manfaat untuk kita di dunia, di alam kubur, sampai di akhirat kelak. Nah, mismanagement resources itu sering terjadi pada kita. Salah manajemen. Ya. Salah manajemen yang modal resource yang kita punya, harta, waktu, fokus, tenaga, itu terlalu banyak yang kita spending, kita keluarkan untuk cacing, jatahnya cacing. Bener nggak Bapak Ibu? Ya mudah-mudahan kalau Bapak Ibu kita semuanya tidak Beres, Pak berlebihan. Ulum. Ya, Bapak lihat itu orang-orang itu, ya Allah, kalau untuk sedekah itu, aduh, rasanya berat sekali. Ya, tapi seeking for pleasure only, ya, cari kebahagiaan, bahagia di dunia saja untuk badan saja itu sampai segitunya. Makan misalnya, Bapak Ibu makan sekarang ini 50.000 per porsi, itu sudah enak nggak Bapak Ibu? Bergizi tinggi, enak, ya, sudah sangat cukup untuk lidah kita dan untuk badan kita, sangat cukup. Ya. Tapi betapa banyak orang yang makan sampai ratusan ribu bahkan jutaan. Ya. Padahal itu jatahnya cacing. Jatahnya tubuh kita kan bagaimana makan badan itu menjadi sehat dan kuat untuk beribadah, untuk bekerja. Selesai itu jatahnya kita. Ya. Wah, apalagi 50.000 itu sudah terlalu mewah loh. Nasi kucing itu sampai sekarang Rp1.000. Kalau anak kos tuh makan 3 bungkus 3.000, ya tambah gorengan 1 potong Rp1.000, 5.000 cukup. Tambah kuah. Ah, tuku soto kalau di Jogja itu soto itu ada yang Rp2.000, Pak. Soto itu Rp2.000. Kurang wareg tambah kuah gratis. Tambah es teh 1.500. 5.000 sudah kenyang. 2.000 sego tambah gitu tok. Coba ya. Ya Lumayan. makanya budgetnya nggak usah 5.000 lah, 50.000 deh budgetnya gitu.
Itu budgetnya sudah, ada istimewa lah 50.000 ya. Tapi betapa banyak kita yang makan. Jauh lebih mahal dari itu. Makanya sisanya itu jatuhnya cacing. Ya, jatuhnya cacing artinya sesuatu yang sudah overspending untuk yang seharusnya. Nah, yang seharusnya di-spending kemana? Ya kalau manusia normal kan, ya ngapain saya buat cacing banyak-banyak. Ya, ingat ini sekarang, pokoknya diingat-ingat. Pokoknya kalau udah lebay, berlebihan, itu jatahnya cacing. Itu jatahnya cacing. Ya. Jatahnya diri kita yang seharusnya diperbanyak. Apa itu jatahnya diri kita? Jatah yang kembali kepada kita, yaitu amal soleh. Sedekah, pendidikan anak, ya, membantu orang yang membutuhkan, Insyaallah. zakat. Kan sederhana ya sebenarnya Bapak Ibu ya. Hidup ini kan sangat sederhana. Begitulah konsepnya, begitulah yang dinasihatkan Luqman kepada putra-putranya, juga untuk kita semuanya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya apa saja itu, ingat nasihatnya Luqman. Ini jatah cacing apa jatah awak dewe. Ya. Jatahnya cacing atau jatahnya kita sendiri. Jatahnya cacing ya cukup ya saja. Ya. Kalau 50.000 sudah cukup ya berarti sudahlah. Ini di atasnya 50.000 itu udah jatahnya cacing. Karena jatahnya kita kan makan itu kan sehat, nikmat itu tetap penting. Nikmat, sehat. Nah, untuk nikmat dan sehat itu berapa sih budgetnya? Ya kalau di Jogja 20.000 itu udah sangat cukup. Ya, saya 50.000 itu karena jatahnya di Sudirman ya. Di Sudirman ya 50.000 lah, masih oke. Kalau Padang 50. Padang ya. Kalau di Padang makanya saya kasih budget untuk tubuh kita ini sehat, kuat ya 50.000. Oke lah ya, oke. Nah, jadi kalau sudah di atas 50.000, nah, sekarang coba untuk beli perawatan tubuh. Perlu nggak tubuh dirawat? Perlu, penting. Kulitnya sehat, glowing. Glowing penting nggak Bapak Ibu? Ya, yang penting bersih, bercahaya. Ya, kalau sering wudhu, insya Allah bersih, bercahaya. Iya. Penting nggak perawatan tubuh? Penting. Nanti kalau saya bilang nggak penting, saya dimarahin sama Pak Cita yang jualan ini, apa namanya, untuk perawatan. Penting, bersih. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu bersih, bagus, indah, dan menyukai keindahan. Bagus, penting. Ada perawatan, ya. Berapa sih perawatan? Ya, katakanlah misalnya sebulan 1 juta ya untuk beli sabun, hand body, sari bengkuang, Ke salon. seledri, ya, salon dan sebagainya. Oke lah, agar tubuh kita bersih, baik, wangi, ya oke. Ya. Tapi kalau sudah sampai puluhan juta, itu artinya mengalokasikan sumber daya kita untuk cacing secara berlebihan. Sementara untuk sodakoh itu, rasanya itu berat sekali. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Tapi Ibu, mudah-mudahan kita menjadi orang yang cerdas, ya, Amin. dalam mengalokasikan resources, sumber daya yang kita miliki, ya, Amin. sesuai dengan kebutuhan kita yang paling hakiki, ya, paling penting buat kita. Jangan sampai kelewat batas overspending untuk cacing. Jangan berlebihan. Mudah-mudahan kita semuanya juga selalu mendapatkan hidayah Allah agar tidak termasuk orang-orang yang berlebihan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian Bapak Ibu ngaji kita Amin. pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.